Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memperlihatkan hasil video dari kelompok kami dengan judul materi ketimpangan pendapatan. Ini saya akan membahas tentang ketimpangan pendapatan. Apa sih yang dimaksud dengan ketimpangan pendapatan itu? Ketimpangan pendapatan adalah di mana kondisi di mana orang-orang dalam masyarakat itu mendapatkan pendapatan dalam jumlah yang sangat berbeda. Beberapa orang memiliki banyak uang sementara yang lain itu hanya sedikit. Ketika beberapa orang dalam masyarakat itu mendapatkan jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain, hal inilah yang akan menciptakan kesenjangan. Namun ketimpangan lebih dari sekadar gaji yang kita bawa pulang, melainkan juga mengacu pada distribusi kekayaan. Ini termasuk aset dan kepemilikan seperti saham, properti, kapal, dan sebagainya. Mengapa terjadi ketimpangan pendapatan? Yaitu karena pendidikan. Orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi itu biasanya mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Misalnya seorang lulusan universitas dengan gelar di bidang teknik atau teknologi informasi mungkin mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi di perusahaan teknologi di Jakarta. Sebaliknya seorang yang memiliki pendidikan dasar bisa mendapatkan pekerjaan dengan upah rendah di sektor informal seperti buruh bangunan atau pedagang kaki lima. Yang kedua itu teknologi. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan permintaan untuk keterampilan tertentu, meninggalkan pekerjaan berbasis keterampilan rendah. Itu seperti perusahaan teknologi seperti Gojek ataupun Tokopedia membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan khusus dalam memprogram dan manajemen data. Orang-orang yang memiliki keterampilan ini mendapatkan gaji lebih tinggi, sementara itu pekerja di sektor tradisional seperti petani ataupun buruh pabrik mungkin tidak memiliki keterampilan yang relevan untuk pekerjaan ini sehingga pendapatan mereka itu tetap rendah. Dan selanjutnya itu globalisasi. Sistem ekonomi global bisa memberikan kesempatan besar bagi orang-orang yang bisa bersaing sementara orang lain itu tertinggal. Misalnya seorang pengusaha bisa mengekspor produk fashion ke pasar internasional akan mendapatkan keuntungan besar dan mendapat pendapatan tinggi karena bisa menjual barangnya dengan harga mahal. Di sisi lain seperti petani kecil yang hanya bisa menjual produk ke pasar tradisional atau lokal mungkin tidak bisa bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Mereka tetap rendah pendapatannya. Yang ketiga itu kebijakan perpajakan redistribusi pendapatan dapat mempengaruhi ketimpangan seperti kasus pencucian uang yang sering dilibatkan penghindaran pajak. Ketika uang dicuci dan tidak dilaporkan secara sah, pemerintah kehilangan pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk program redistribusi pendapatan dan layanan sosial. Kebijakan anti pencucian uang yang lemah berarti lebih sedikit dana yang tersedia untuk mengatasi ketimpangan pendapatan tersebut. Selanjutnya itu dampak dari ketimpangan pendapatan. Yang pertama itu ada dampak ekonomi. Ketimpangan pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena kurangnya pengeluaran konsumen. Contohnya itu seperti ketika hanya sedikit orang yang punya banyak uang, sebagian besar orang lainnya punya daya beli rendah. Misalnya banyak keluarga di Indonesia hanya mampu membeli kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian murah. Mereka tidak bisa membeli barang-barang lain seperti elektronik atau makan di restoran, sehingga penjualan di berbagai sektor turun dan ekonomi tumbuh lambat. Selanjutnya itu dampak sosial. Ketimpangan bisa memperburuk ketidakpuasan dan konflik sosial. Contohnya itu seperti ketimpangan pendapatan yang tinggi bisa membuat banyak orang merasa tidak adil. Itu seperti di kota-kota besar Jakarta. Perbedaan antara kawasan mewah dan perumahan kumuh itu sangat terlihat jelas. Orang-orang yang merasa tertinggal bisa marah dan melakukan protes yang kadang berujung pada kerusuhan sosial. Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antara desa dan kota, pemerintah bisa meningkatkan akses pendidikan dengan membangun sekolah dan memberikan beasiswa di desa-desa dan juga memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan internet, menciptakan lapangan pekerjaan dengan mendirikan pabrik atau usaha di desa, serta memberikan pelatihan dan bantuan modal untuk usaha kecil. Selain itu, membangun klinik dan rumah sakit di pedesaan serta memperkenalkan kebijakan pajak yang lebih adil, di mana orang kaya membayar lebih banyak pajak untuk mendanai program sosial di desa. Juga penting agar semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya itu dampak kesehatan.
Orang dengan pendapatan rendah cenderung memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan yang baik. Contohnya itu misal di daerah pedesaan di Papua itu banyak orang harus menempuh perjalanan yang jauh untuk mendapatkan perawatan medis karena mahal dan sulitnya akses ke layanan kesehatan. Banyak penyakit tidak tertangani dengan baik sehingga meningkatkan angka kematian. Selanjutnya ada teori tentang ketimpangan pendapatan. Teori yang pertama yaitu teori fungsional. Ketimpangan pendapatan dilihat sebagai dorongan untuk orang-orang untuk meningkatkan keterampilan mereka. Yang kedua, teori konflik. Ketimpangan dipandang sebagai hasil dari eksploitasi oleh kelompok yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Yang ketiga, ada teori pasar. Menekankan bahwa ketimpangan terjadi karena permintaan tinggi untuk keterampilan tertentu di pasar tenaga kerja. Selanjutnya, ada cara mengatasi ketimpangan pendapatan. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan orang untuk pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, kebijakan pajak yang adil. Menerapkan pajak yang lebih tinggi pada mereka yang punya lebih banyak uang untuk mendukung yang kurang mampu. Yang ketiga, perlindungan sosial. Membangun sistem jaminan sosial yang kuat untuk melindungi orang-orang dari resiko ekonomi. Yang keempat, pembangunan ekonomi. Mendorong pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang terpinggirkan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan dalam berbagai cara. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Redistribusi pendapatan. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi distribusi pendapatan melalui sistem pajak dan transfer. Pemerintah dapat menggunakan pajak progresif atau program bantuan sosial untuk mengurangi ketimpangan antara kelompok-kelompok berpenghasilan tinggi dan juga rendah. Investasi dalam pendidikan dan infrastruktur. Pengeluaran fiskal untuk pendidikan, pelatihan keterampilan, dan infrastruktur juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan meningkatkan akses dan kesempatan untuk kelompok-kelompok yang kurang mampu. Yang kedua ada kebijakan moneter. Pengaruh pada akses keuangan. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi akses keuangan dan biaya pinjaman. Tingkat suku bunga yang rendah dapat memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses kredit dan investasi, yang dapat membantu dalam mengurangi ketimpangan antara mereka yang memiliki akses keuangan yang terbatas dan yang lebih memiliki. Selanjutnya dampak bersama, inflasi dan pengangguran. Kebijakan fiskal dan moneter yang tidak seimbang dapat menghasilkan tekanan inflasi atau pengangguran yang dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Misalnya, kebijakan moneter yang terlalu ketat dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesempatan kerja, yang pada gilirannya dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Koordinasi kebijakan, sinkronisasi strategi. Pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan juga moneter untuk mencapai tujuan pengurangan ketimpangan pendapatan. Misalnya, kebijakan fiskal yang berfokus pada pendidikan dan pelatihan dapat diperkuat oleh kebijakan moneter yang mendukung kredit yang terjangkau untuk investasi dalam keterampilan dan pendidikan dengan mempertimbangkan interaksi kompleks di antara kebijakan fiskal dan juga moneter. Pemerintah dan bank sentral dapat merancang strategi yang holistik untuk meminimalkan ketimpangan pendapatan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat berperan dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan antara negara-negara atau wilayah-wilayah tertentu. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara keunggulan kompetitif dan juga ketimpangan pendapatan, yaitu sumber daya alam dan endowment. Negara atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang kaya atau endowment yang unggul seperti tanah subur, energi, atau mineral, cenderung memiliki keunggulan kompetitif dalam sektor-sektor tertentu seperti pertambangan ataupun pertanian. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan antara negara-negara yang kaya akan sumber daya alam dan yang tidak. Teknologi dan inovasi. Negara atau wilayah yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi baru atau inovasi dalam berbagai sektor ekonomi dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan. Hal ini dapat menghasilkan ketimpangan pendapatan karena perbedaan dalam produktivitas dan pendapatan antara sektor-sektor yang menggunakan teknologi maju dan yang tidak. Keahlian dan pendidikan. Negara atau wilayah memiliki populasi yang terdidik dengan baik dan memiliki keahlian khusus dalam sektor-sektor tertentu, misalnya teknologi tinggi, keuangan, atau manufaktur canggih, cenderung memiliki keunggulan kompetitif. Ini dapat mengarah pada ketimpangan pendapatan karena perbedaan dalam upah dan pendapatan antara pekerja terampil dan
yang kurang terampil. Akses pasar dan infrastruktur. Keunggulan kompetitif juga dapat terkait dengan akses yang lebih baik ke pasar internasional, infrastruktur yang modern, dan iklim investasi yang kondusif. Negara atau wilayah yang memiliki keunggulan ini dapat menarik lebih banyak investasi asing dan juga mengembangkan sektor ekonomi yang lebih maju, yang dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan dengan negara-negara ataupun wilayah yang kurang berkembang. Kebijakan ekonomi dan kondisi makroekonomi. Kebijakan ekonomi yang baik seperti kebijakan pajak yang mendukung investasi dan pertumbuhan serta stabilitas makroekonomi, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan keunggulan kompetitif. Hal ini juga dapat berkontribusi pada ketimpangan pendapatan karena perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Dalam konteks ini, keunggulan kompetitif dapat menjadi faktor utama yang menjelaskan ketimpangan pendapatan antara negara-negara ataupun wilayah tertentu karena perbedaan dalam kapasitas untuk memanfaatkan sumber daya dan peluang ekonomi yang tersedia. Bagaimana kerjasama atau kolaborasi antara negara atau wilayah dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan? Ada beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, kerjasama ekonomi regional. Negara-negara atau wilayah-wilayah yang terlibat dalam kerjasama ekonomi regional seperti Uni Eropa atau ASEAN sering mengadopsi kebijakan dan program bersama untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh anggotanya. Ini dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan antara negara-negara yang lebih maju dan yang kurang berkembang dalam kerangka regional. Yang kedua, transfer teknologi dan pengetahuan. Kolaborasi internasional dalam transfer teknologi, pengetahuan, dan keterampilan dapat memperluas akses terhadap praktik terbaik dan inovasi yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi negara-negara berkembang untuk mengembangkan keunggulan kompetitif mereka sendiri. 3. Program bantuan dan dukungan internasional. Program bantuan internasional dan kerjasama pembangunan dapat membantu negara-negara yang lebih miskin untuk memperbaiki infrastruktur dasar, layanan pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pasar. Hal ini dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan antara negara-negara yang kurang berkembang dan yang lebih maju. 4. Investasi asing langsung. Kolaborasi internasional juga dapat mempromosikan investasi asing langsung yang dapat menghasilkan transfer teknologi, pengetahuan, dan keterampilan serta menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru di wilayah yang mungkin mengalami ketimpangan pendapat. Berupa pekerja di sektor yang tidak terkait dengan ekspor mungkin tidak melihat peningkatan pendapatan yang sama, memperlebar kesenjangan pendapat yang dapat memperlebar kesenjangan pendapatan. Selanjutnya, faktor-faktor tambahan. Yang pertama, kebijakan perdagangan. Seperti perjanjian perdagangan. Perjanjian perdagangan bebas dapat membuka pasar baru bagi produk ekspor, tetapi juga membuka pasar domestik bagi produk impor. Dampak keseluruhannya terhadap ketimpangan pendapatan tergantung pada struktur ekonomi dan kemampuan sektor tertentu untuk beradaptasi dengan persaingan internasional. 2. Subsidi dan proteksi. Kebijakan pemerintah seperti subsidi untuk industri tertentu atau proteksi terhadap impor dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Proteksi mungkin melindungi pekerjaan dan upah di sektor tertentu, tetapi juga dapat meningkatkan harga bagi konsumen. 3. Mobilitas tenaga kerja, seperti keterampilan dan pendidikan. Pekerja dengan keterampilan yang lebih tinggi atau pendidikan yang lebih baik cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan oleh perdagangan internasional ini. Ini dapat memperburuk ketimpangan pendapatan antara pekerja terampil dan tidak terampil. Solusi dan kebijakan. Program pelatihan dan pendidikan, seperti reskilling. Program pelatihan ulang dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dapat membantu pekerja yang terkena dampak negatif dari impor untuk beralih ke sektor yang lebih menguntungkan. 5. Jaringan pengaman sosial, seperti bantuan pemerintah. Program bantuan sosial dan jaminan pengangguran dapat membantu mengurangi dampak negatif dari perubahan yang disebabkan oleh perdagangan internasional terhadap ketimpangan pendapatan. 6. Diversifikasi ekonomi, pengembangan sektor baru. Mendorong diversifikasi ekonomi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada beberapa sektor saja dan menurunkan resiko peningkatan ketimpangan pendapatan akibat fluktuasi perdagangan internasional.
Dengan memahami dan mengelola hubungan antara ekspor dan impor dan ketimpangan pendapatan, negara dapat memaksimalkan manfaat perdagangan internasional sambil meminimalkan dampak negatif terhadap distribusi pendapatan. Inflasi terhadap ketimpangan pendapatan. Inflasi dan ketimpangan pendapatan adalah dua fenomena ekonomi yang memiliki keterkaitan erat dan saling mempengaruhi. Berikut beberapa poin utama mengenai keterkaitan tersebut. Pertama, erosi nilai pendapatan tetap, di mana inflasi cenderung lebih merugikan individu dengan pendapatan tetap seperti pensiunan atau pegawai negeri. Ketika harga barang dan jasa naik, daya beli pendapatan tetap menurun, sehingga meningkatkan ketimpangan pendapatan. Yang kedua, distribusi kekayaan, di mana inflasi dapat mempengaruhi distribusi kekayaan. Mereka yang memiliki aset seperti properti dan saham mungkin melihat nilai aset mereka meningkat selama inflasi. Sementara mereka yang tidak memiliki aset tersebut tidak mendapatkan manfaat yang sama. Perbedaan dalam kenaikan pendapatan. Sektor-sektor tertentu mungkin mengalami kenaikan gaji yang lebih tinggi dibandingkan sektor lain selama inflasi. Misalnya, sektor teknologi mungkin mengalami kenaikan gaji yang lebih tinggi dibandingkan sektor manufaktur, yang dapat memperbesar ketimpangan pendapatan. Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap inflasi. Permintaan agregat. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat mengurangi permintaan agregat. Individu dengan pendapatan rendah cenderung menghabiskan proporsi yang lebih besar dari pendapatan mereka dibandingkan individu yang kaya. Ketika pendapatan terkonsentrasi pada individu kaya, total pengeluaran konsumsi dalam ekonomi bisa menurun yang dapat menekan inflasi. Kebijakan moneter dan fiskal. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah mungkin perlu mengambil langkah-langkah redistributif untuk mengurangi ketimpangan. Dapat mempengaruhi inflasi. Misalnya, peningkatan pengeluaran pemerintah untuk program kesejahteraan dapat mendorong inflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. Kebijakan dan solusi. Indeksasi pendapatan. Salah satu cara untuk melindungi kelompok berpendapatan lebih tetap dari dampak inflasi adalah dengan mengindeks pendapatan mereka terhadap inflasi. Kebijakan redistributif. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan redistributif seperti pajak progresif dan program bantuan sosial untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan dampak inflasi. Stabilisasi harga. Kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dapat membantu mengurangi ketimpangan yang disebabkan oleh inflasi tinggi. Dengan memahami keterkaitan ini, pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengelola inflasi dan ketimpangan pendapatan secara simultan, sehingga menciptakan kondisi ekonomi yang lebih adil dan stabil. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu penting dalam ekonomi dan seringkali menjadi perhatian utama dalam kebijakan publik. Otonomi ketimpangan pendapatan merujuk pada sejauh mana ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di dalam suatu wilayah atau suatu negara tertentu, dan bagaimana wilayah atau negara tersebut dapat mengatasi ketimpangan melalui kebijakan otonom. Beberapa faktor dan tantangan yang terkait dengan otonomi ketimpangan pendapatan antara lain faktor penyebab ketimpangan pendapatan struktur ekonomi. Dominasi sektor tertentu, misalnya pertambangan atau teknologi tinggi, yang dapat membayar upah tinggi sementara sektor lain, misalnya pertanian atau manufaktur, membayar upah rendah. Ketergantungan pada sektor informal seringkali memiliki pendapatan lebih rendah dan kurang stabil. Pendidikan dan keterampilan. Akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam pendapatan. Perbedaan dalam investasi pendidikan antar wilayah atau kelompok masyarakat. Kebijakan publik dan redistribusi. Kebijakan fiskal seperti pajak progresif dan transfer sosial dapat mengurangi ketimpangan, namun efektivitasnya seringkali terbatas oleh desain dan pelaksanaan kebijakan. Subsidi dan bantuan pemerintah yang tidak merata dapat memperburuk ketimpangan. Geografis dan demografis. Perbedaan geografis dalam hal akses pasar,
infrastruktur, dan sumber daya alam. Faktor demografi seperti usia, gender, dan etnisitas yang mempengaruhi peluang ekonomi. Mengatasi ketimpangan pendapatan, desentralisasi, dan otonomi daerah. Daerah dengan otonomi tinggi mungkin memiliki sumber daya dan kebijakan yang berbeda untuk mengatasi ketimpangan. Namun, kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat bisa menjadi hambatan. Ketimpangan antar daerah seringkali meningkat jika daerah yang lebih kaya dapat menarik lebih banyak investasi dan bakat dibandingkan daerah yang lebih miskin. Kapasitas pemerintah lokal. Kemampuan pemerintah lokal untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang efektif sangat bervariasi. Kurangnya sumber daya dan kapasitas administrasi dapat membatasi kemampuan daerah dalam mobilitas sosial dan ekonomi. Hambatan terhadap mobilitas sosial dan ekonomi seperti kurangnya infrastruktur, transportasi, atau pasar tenaga kerja yang terkendala dapat memperburuk ketimpangan. Urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kesenjangan antara kota dan pedesaan. Solusi untuk mengatasi ketimpangan pendapatan reformasi, pendidikan, dan pelatihan. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat. Program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Kebijakan redistribusi yang efektif. Desain kebijakan pajak dan transfer sosial yang lebih progresif untuk memastikan redistribusi pendapatan yang lebih adil. Subsidi dan bantuan yang ditargetkan pada kelompok yang paling membutuhkan. Pengembangan infrastruktur dan investasi regional. Investasi dalam infrastruktur fisik dan digital untuk meningkatkan akses ke pasar dan peluang ekonomi. Program pengembangan regional yang fokus pada pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Penguatan kapasitas pemerintah lokal. Peningkatan kapasitas administrasi dan manajemen di tingkat lokal untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang efektif. Pemberdayaan komunitas lokal, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kerjasama antar pemerintah. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan yang selaras dan efektif dalam mengatasi ketimpangan. Pengembangan mekanisme kerjasama antar daerah untuk berbagi sumber daya dan praktik terbaik.